nguy hiểm. Penalty! Penalty dành cho U17 Việt Nam. Trời ơi, phút bù giờ cuối cùng. Nhưng sau 2-3 tình huống vấp vào đối phương thì cơ hội đến với Trần Gia Bảo và đúng là pha phạm lỗi. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, inilah hasil pertandingan Vietnam versus Uni Emirat Arab tadi malam. Pelatih Vietnam sampai bilang begini di hadapan publik. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mengejutkan, inilah hasil pertandingan Vietnam versus Uni Emirat Arab tadi malam. Pelatih Vietnam sampai bilang begini di hadapan publik. Timnas U17 Vietnam tengah menghadapi tantangan besar di Piala Asia U17. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Jepang, mereka kini harus berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Laga ini menjadi penentu nasib Vietnam di turnamen, karena kemenangan akan memastikan mereka lolos ke Piala Dunia U17. Namun, jika kalah, harapan untuk tampil di ajang dunia akan sirna. Pertandingan melawan UEA diprediksi tidak akan mudah, mengingat lawan memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Tekanan besar ada di pundak para pemain muda Vietnam, tetapi jika mereka mampu menunjukkan mentalitas kuat dan permainan disiplin, peluang untuk melangkah ke level lebih tinggi tetap terbuka. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tim muda Vietnam. Di babak pertama, timnas U17 Vietnam langsung tampil agresif dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka mengambil inisiatif serangan sejak awal, membuat Uni Emirat Arab kesulitan mengembangkan permainan. Pertahanan lawan sempat tertekan oleh aliran bola cepat dan kombinasi apik dari para pemain Vietnam. Memasuki babak kedua, pelatih Vietnam mengambil keputusan untuk merotasi sejumlah pemain guna menjaga intensitas permainan. Namun, Uni Emirat Arab tidak tinggal diam. Pada menit ke-60, mereka juga melakukan perubahan strategi dengan memasukkan pemain baru untuk menyegarkan tim. Permainan semakin sengit hingga akhir laga, di mana kedua tim terus berusaha mencari celah. Pertandingan pun berakhir setelah kedua tim menampilkan perjuangan maksimal di lapangan. Kemudian, pelatih timnas U17 Vietnam, Cristiano Roland, mengakui bahwa pertandingan melawan Uni Emirat Arab berlangsung sangat sulit. Ia menyoroti bagaimana timnya kesulitan menjaga pertahanan dari serangan lawan yang cukup agresif. Menurutnya, banyak celah yang dimanfaatkan oleh UEA sehingga membuat Vietnam beberapa kali kehilangan kendali permainan. Kami terlalu banyak memberi ruang kepada lawan, ini yang menjadi masalah besar sepanjang pertandingan, ujar Roland dalam sebuah wawancara. Selain masalah pertahanan, Roland juga menyoroti efektivitas timnya dalam menyelesaikan peluang. Sepanjang pertandingan, Vietnam beberapa kali memiliki kesempatan emas untuk mencetak gol, namun finishing yang kurang tajam membuat mereka gagal memanfaatkannya. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi sayangnya tidak bisa mengonversinya menjadi gol, tambahnya. Performa yang kurang memuaskan saat melawan Uni Emirat Arab ini memang tidak seharusnya terjadi. Performa timnas Vietnam tidak menunjukkan adanya efektivitas taktik yang dibentuk oleh tim, dan juga kualitas daripada pemain dan pelatihnya. Pas dari itu semua, hasil pertandingan antara Vietnam dan Uni Emirat Arab menjadi bahan evaluasi penting bagi kedua tim. Bagi Vietnam yang berasal dari kawasan ASEAN dan tidak terlalu diunggulkan, laga ini memberikan banyak pelajaran berharga. Mereka harus lebih solid dalam bertahan dan lebih efektif dalam menyelesaikan peluang jika ingin bersaing di level lebih tinggi. Sebagai wakil Asia Tenggara, Vietnam tentu ingin terus berkembang dan tidak boleh cepat puas. Berbeda dengan Malaysia, yang kini justru terpuruk karena gagal melangkah ke Piala Asia maupun Piala Dunia. Sikap terlalu percaya diri tanpa diiringi peningkatan kualitas permainan hanya akan membawa tim pada kegagalan. Sementara itu, Indonesia berhasil menunjukkan bahwa tim ASEAN bisa bersaing di panggung dunia. Dengan perjuangan keras dan strategi yang tepat, mereka sukses mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 setelah menumbangkan Korea Selatan dan Yaman.
Keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di Asia Tenggara bahwa dengan persiapan yang matang, kerja keras, dan pembinaan yang baik, skuad Garuda Muda bisa unjuk gigi di level internasional. Kini, Vietnam harus menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk berkembang lebih baik. Mereka memiliki potensi, tetapi perlu kerja lebih keras agar bisa berkompetisi di kancah sepak bola dunia. Mantap! Evan Dimas sudah resmi hengkang dari Persik Kediri. Ex-striker timnas Indonesia ini tertarik jadi pelatih timnas junior. Netizen sarankan Evan jadi pelatih khusus striker saja. Evan Dimas, mantan gelandang andalan timnas Indonesia, kini menjadi sorotan setelah resmi dilepas oleh Persik Kediri pada bursa transfer paruh musim Liga 1 musim ini. Keputusan tersebut sekaligus menutup periode singkatnya bersama Macan Putih, di mana ia hanya mencatatkan 1 kali penampilan sepanjang putaran pertama. Pada laga tersebut, Evan turun sebagai pemain pengganti selama 22 menit saat Persik kalah 0-1 dari PSBS Biak pada akhir September 2024. Minimnya kontribusi Evan bersama Persik mencatatkan rekor sebagai waktu bermain paling sedikit sepanjang karir profesionalnya. Situasi ini memperpanjang tren penurunan performanya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Evan sempat memperkuat Arema FC, namun hanya bermain di 6 pertandingan. Pada paruh kedua musim, ia dipinjamkan ke PSIS Semarang, tetapi hanya mampu tampil dalam 8 laga. Setelah kabar pelepasannya diumumkan, Evan Dimas membuat heboh dunia maya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Dalam sebuah video, ia terlihat melatih 3 anak kecil di sebuah lapangan. Momen itu memunculkan spekulasi bahwa Evan mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Menariknya, saat menjawab komentar warganet di postingan tersebut, Evan hanya memberikan jawaban singkat, demi Merah Putih, seolah memberi petunjuk mengenai rencana masa depannya. Banyak yang menduga bahwa Evan sedang merintis langkah menuju dunia kepelatihan. Jika benar demikian, ia akan mengikuti jejak rekan satu angkatannya di Timnas U19, Mukhlis Hadining Saifullah, yang lebih dulu beralih profesi menjadi pelatih. Mukhlis saat ini sudah mulai dikenal di dunia kepelatihan sepak bola usia muda, dan langkahnya dapat menjadi inspirasi bagi Evan. Meski belum ada konfirmasi resmi, potensi Evan untuk menjadi pelatih cukup menjanjikan. Dengan pengalamannya sebagai kapten timnas di berbagai level dan sebagai pemain kunci dalam beberapa turnamen besar, ia memiliki banyak wawasan untuk dibagikan kepada generasi muda. Langkah ini juga bisa menjadi bentuk kontribusi baru Evan Dimas untuk sepak bola Indonesia. Meski performanya di lapangan telah mengalami penurunan, jiwa dan semangatnya untuk Merah Putih tak pernah pudar. Apabila benar-benar terjun sebagai pelatih, Evan berpeluang membentuk pemain-pemain berbakat yang kelak bisa membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Perjalanan baru ini, jika terwujud, tentu akan menarik untuk diikuti. Mantap, Mauro Zylstra makin ngebet untuk gabung timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir pastikan pemain ini bisa langsung gabung TC usai sumpah WNI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali memberikan pernyataan terkait langkah strategis organisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya melalui proses naturalisasi pemain. Setelah sebelumnya memperkenalkan oleh Romeni sebagai kandidat kuat pemain naturalisasi baru, Erick kini merespons rumor tentang Mauro Zylstra, seorang striker muda yang juga disebut-sebut memiliki potensi untuk bergabung dengan skuad Garuda. Oleh Romeni, yang saat ini menjadi prioritas utama PSSI, telah diperkenalkan secara resmi oleh Erick melalui sebuah unggahan di media sosialnya. Penyerang asal Belanda itu diproyeksikan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia, yang dinilai masih memerlukan tambahan kualitas. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, kehadiran Romeni diharapkan dapat memberikan dimensi baru dalam permainan tim. Erick pun menegaskan bahwa proses naturalisasi Romeni menjadi fokus utama saat ini, dengan harapan pemain tersebut bisa segera memperkuat timnas pada Maret mendatang. Sementara itu, nama Mauro Zylstra ikut mencuri perhatian publik. Pemain muda berusia 20 tahun yang kini memperkuat FC Volendam U21 ini memiliki kemampuan bermain sebagai striker sekaligus gelandang serang. Dengan bakat dan fleksibilitasnya di lapangan, Zylstra dinilai cocok untuk menambah kedalaman skuad Garuda di masa depan.
rumor mengenai komunikasi antara PSSI dan Zelstra sempat menguat setelah pemain tersebut mengaku telah dihubungi terkait potensi naturalisasi. Menanggapi kabar tersebut, Erick Thohir memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini dirinya belum berdiskusi secara langsung dengan Zelstra. Fokus PSSI, menurut Erick, tetap pada proses naturalisasi oleh Romeni yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Meski demikian, Erick tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan pemain-pemain lain di masa depan, termasuk Zelstra, jika memang memenuhi kriteria dan kebutuhan tim. Langkah serius PSSI untuk membawa pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi merupakan bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan memanfaatkan talenta diaspora yang bermain di Eropa, PSSI berharap dapat menciptakan tim yang lebih kompetitif di kancah internasional. Proses ini tentu memerlukan perencanaan matang dan prioritas yang jelas. Seperti yang ditegaskan Erick, setiap pemain yang dipilih untuk dinaturalisasi harus benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata bagi tim. Untuk saat ini, perhatian penuh diberikan pada Ole Romeni, sementara nama-nama lain, termasuk Mauro Zelstra, tetap menjadi bagian dari rencana jangka panjang PSSI. Alhamdulillah, Mylion Manuff sudah jadi incaran naturalisasi Patrick Kluivert. Pemain sayap satu ini bakal perkuat lini serang timnas Indonesia. Proses naturalisasinya dilakukan bulan ini. Nama Mylion Manuff kini menjadi sorotan sebagai salah satu calon naturalisasi potensial untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda berbakat yang saat ini membela Stoke City itu mulai mendapat perhatian dari pelatih timnas, Patrick Kluivert. Dengan nilai pasar mencapai 60,8 miliar, Manuff dinilai memiliki kualitas dan pengalaman yang bisa memberikan dimensi baru di lini serang Garuda. Patrick Kluivert dikabarkan telah menginstruksikan tim pencari bakat untuk memantau dua pemain keturunan Indonesia yang berlaga di Inggris. Fokus utama mereka adalah pertandingan antara Sunderland FC dan Stoke City dalam ajang Piala FA musim ini. Meski kedua pemain incaran tersebut tidak tampil dalam laga tersebut, perhatian tetap terpusat pada Mylion Manuff, yang dianggap sebagai salah satu kandidat utama dalam program naturalisasi PSSI. Lahir di Beemster, Belanda, pada 3 Januari 2002, Manuff memiliki tinggi 1,79 meter dan fleksibilitas luar biasa di lapangan. Selain dikenal sebagai penyerang sayap kanan, ia juga mampu bermain di sisi kiri maupun sebagai bek kiri. Kemampuan multirole ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi timnas Indonesia yang tengah membangun kekuatan baru di bawah arahan Kluivert. Karir sepak bola Manuff dimulai dari akademi-akademi lokal Belanda seperti VPV Purmerstegen, Zeeburgia, dan AFC Amsterdam. Pada 2016, ia bergabung dengan Akademi Vitesse Youth, tempat ia mengasah kemampuan hingga akhirnya promosi ke tim utama pada Agustus 2020. Bersama Vitesse A6, ia mencatatkan 88 penampilan, mencetak 16 gol, dan menyumbang 14 assist, yang menunjukkan kontribusi signifikan di lini serang. Pada pertengahan musim lalu, Manuff memutuskan hijrah ke Inggris untuk bergabung dengan Stoke City. Bersama tim ini, ia telah bermain dalam 38 pertandingan, mencetak 9 gol, dan memberikan 3 assist. Performa impresifnya di dua klub Eropa ini menegaskan kualitasnya sebagai pemain dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan eksplosif di sisi sayap. Jika naturalisasi Manuff berhasil, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan besar, khususnya di lini serang. Dengan pengalaman bermain di liga-liga kompetitif seperti Eredivisie dan Championship, Manuff memiliki potensi menjadi salah satu pilar utama dalam strategi permainan Patrick Kluivert. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang PSSI untuk menciptakan tim nasional yang mampu bersaing di level internasional. Perkembangan terkait proses naturalisasi ini tentu akan menjadi topik yang menarik untuk diikuti. Mantap betul, Tom Haye mengaku senang dengan kedatangan Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Dia yakin setiap pemain timnas akan makin gacor jika ditangani staf pelatih dari Belanda yang handal ini. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia yang kini bermain untuk Almere City, menyambut positif penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru skuad Garuda. Keputusan PSSI menggandeng mantan bintang timnas Belanda itu menandai babak baru bagi tim Merah Putih setelah era Sintayong. Kehadiran Kluivert juga diiringi dengan dua asisten pelatih berpengalaman,
Alex Pastur dan Denny Lanzat, yang siap mendukung misi besar tim nasional. Dalam sebuah wawancara, Tom Haye menyatakan rasa gembiranya karena kini timnas memiliki arah yang jelas dengan hadirnya juru taktik baru. Menurutnya, kepastian ini menjadi motivasi besar bagi para pemain untuk kembali fokus membangun kekuatan demi menghadapi tantangan berikutnya. Ia percaya kehadiran Kluivert, yang memiliki rekam jejak luar biasa di dunia sepak bola, dapat membawa Indonesia semakin kompetitif di kancah internasional. Era baru bersama Kluivert memberikan semangat segar bagi Haye dan rekan-rekannya. Ia menegaskan, target utama adalah memastikan timnas Indonesia tampil maksimal di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan itu dianggap sebagai langkah penting dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya di tingkat dunia. Pemain berusia 29 tahun ini optimis, terutama setelah hasil positif yang diraih dalam laga persahabatan terakhir. Kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0 menjadi bukti nyata bahwa timnas Indonesia mampu bersaing melawan lawan yang tangguh. Menurut Haye, momentum tersebut harus dijaga dan dijadikan modal berharga untuk membangun kepercayaan diri tim. Ia juga menggarisbawahi pentingnya harmoni dalam tim pelatih dan pemain. Menurut Haye, kehadiran Patrick Kluivert bersama staf pendukung yang kompeten akan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hubungan yang solid antara pelatih, asisten, dan pemain diyakini menjadi kunci keberhasilan. Dengan suasana kerja yang saling melengkapi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, ia percaya timnas Indonesia bisa mencapai hasil yang maksimal. Bagi Haye, era baru ini adalah kesempatan emas untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ia mengajak seluruh elemen, baik pemain, staf, maupun supporter, untuk bersatu demi mewujudkan mimpi besar tampil di Piala Dunia. Semangat dan optimisme menjadi modal penting dalam perjalanan panjang ini, dan Haye yakin, bersama Patrick Kluivert, masa depan cerah sedang menanti timnas Indonesia. Mantap, Jens Raven jadi berminat dipromosikan ke timnas Indonesia usai kedatangan Patrick Kluivert. Dia merasa kurang cocok dengan sistem kepelatihan Indra Syafri yang triknya kurang bervariasi. Jens Raven, salah satu talenta muda timnas Indonesia U20, menyampaikan kesan positifnya terhadap Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Kesan ini muncul setelah Kluivert menyempatkan diri mengunjungi sesi latihan timnas U20 di Stadion Madia pada Senin, 14 Januari. Dalam kunjungan tersebut, Kluivert tampak menyapa seluruh pemain, berjabat tangan, dan berbincang singkat dengan mereka. Momen ini menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda, termasuk Jens Raven, yang merasa terinspirasi oleh kehadiran sang pelatih. Bagi Raven, kunjungan Kluivert membawa motivasi baru untuk meningkatkan performanya di lapangan. Ia mengaku lebih bersemangat untuk berlatih keras, dengan harapan bisa menarik perhatian Kluivert dan mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas senior. Kesempatan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target besar yang diimpikannya. Namun, Raven juga menyadari bahwa semua itu membutuhkan pembuktian yang konsisten. Saat ini, fokus utamanya adalah tampil maksimal bersama timnas U20 di Piala Asia U20 2025. Turnamen ini dianggapnya sebagai panggung ideal untuk menunjukkan kualitasnya di tingkat internasional. Raven paham bahwa performa impresif di ajang tersebut bisa membuka peluang besar untuk naik ke level senior. Oleh karena itu, ia bertekad memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk membuktikan diri. Raven juga merasa kehadiran Kluivert memberikan dampak positif tidak hanya bagi tim senior, tetapi juga untuk para pemain muda. Menurutnya, sosok Kluivert yang berpengalaman di berbagai level sepak bola internasional dapat menjadi inspirasi besar. Ia percaya bahwa pengaruh Kluivert akan membantu meningkatkan kualitas keseluruhan sepak bola Indonesia, termasuk memperkuat jembatan antara tim U20 dan senior. Meskipun berharap besar untuk dipromosikan ke timnas senior, Raven menegaskan bahwa saat ini prioritasnya adalah membawa timnas U20 tampil gemilang di Piala Asia. Ia ingin memberikan kontribusi maksimal untuk tim dan membantu Indonesia mencapai prestasi terbaik. Dengan semangat dan kerja keras yang terus ia tunjukkan, Raven yakin peluang akan datang di waktu yang tepat. Ia pun berharap kehadiran Patrick Kluivert dapat memberikan banyak dampak positif bagi semua elemen timnas Indonesia, termasuk pemain muda seperti dirinya. Perjalanan ini memang masih panjang, tetapi Raven optimis bahwa masa depan cerah menanti di depan.
Mengejutkan, Keisuke Honda sampai iri kepada timnas Indonesia yang bisa datangkan pemain dan pelatih Belanda yang bagus. Dia heran kenapa timnas Jepang yang lebih bagus tidak bisa melakukan hal serupa. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah mengalami perkembangan pesat yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda sepak bola Jepang, Keisuke Honda. Performa mengesankan ini tak lepas dari peran pemain keturunan yang merumput di Eropa, hasil dari program naturalisasi yang gencar dilakukan oleh PSSI. Langkah ini terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kualitas tim nasional di berbagai ajang internasional. Salah satu pencapaian terbaru adalah keberhasilan timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024, meskipun statusnya sebagai debutan. Perjalanan ini semakin istimewa karena mereka mampu menumbangkan beberapa tim kuat Asia seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Tak hanya itu, timnas senior juga mencatat prestasi membanggakan dengan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keisuke Honda, yang dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Asia, memberikan pandangan positif tentang perkembangan Indonesia. Menurutnya, kehadiran pemain berkualitas tinggi yang berkarir di Eropa menjadikan timnas Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru yang patut diperhitungkan di Asia. Honda yakin, jika konsistensi dan momentum positif ini terus dijaga, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi ancaman serius bagi negara-negara Asia lainnya di masa depan. Perubahan besar dalam perjalanan timnas Indonesia juga terjadi pada Januari tahun 2025. Ketika PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, menggantikan Sintayong. Kluivert, legenda sepak bola Belanda dengan rekam jejak gemilang di Eropa, diharapkan membawa angin segar dalam strategi permainan timnas. Penunjukan Kluivert ini disambut antusias, terutama karena pengalamannya dianggap mampu memaksimalkan potensi para pemain, termasuk mereka yang berkarir di Eropa. Kehadiran pemain naturalisasi memberikan dimensi baru dalam skuad Garuda, dan Kluivert diharapkan dapat menyatukan mereka dengan para pemain lokal dalam sebuah sistem permainan yang harmonis. Dengan visi dan strategi yang dibawanya, Kluivert dipercaya mampu membawa Indonesia semakin dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Target ini menjadi fokus utama PSSI, dan perjalanan timnas Indonesia di bawah arahan Kluivert akan menjadi cerita yang menarik untuk diikuti. Perkembangan ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga mempertegas posisi mereka sebagai salah satu kekuatan yang terus berkembang di kawasan Asia.